Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radatnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa amilus solihah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam program Jejak Langkah episode yang ke-30. Hari ini kita akan membahas sebuah kajian yang menarik yang sudah kita mulai beberapa waktu yang lalu terkait dengan jejak pemikiran para ilmuwan di abad pertengahan. Sebuah pemikiran besar itu akan meninggalkan jejak yang panjang yang berefek pada perkembangan peradaban dan kemudian memunculkan kontroversi-kontroversi yang juga panjang. Nah, kita mencoba mengambil manfaat, mengambil hikmah dari perdebatan, dari kontroversi, dan dari efek pemikiran yang terjadi di masa lalu itu. Hari ini kita akan melihat sejumlah kasus terkait dengan pemikiran itu, ya, perdebatan atau kontroversi pemikiran itu masih terkait dengan pemikiran yang mistisisme versus pemikiran yang rasional. Nah, sahabat sekalian, kita sudah memulai di beberapa episode yang lalu. Itu diwakili oleh dua pemikir besar, yaitu Al-Ghazali dan Ibnu Sina. Dan kemudian memunculkan efek perdebatan panjang selama beberapa ratus tahun, termasuk sampai di zaman kita ini. Kalau kita lihat ya sejarahnya, sesungguhnya pemikiran itu bergerak ya menjadi perdebatan selama beberapa abad, dimulai dari zamannya Ibnu Sina itu di abad ke-10. Pemikiran-pemikirannya yang rasional itu kemudian dikaji dan diadili, ya, di-counter dan diadili secara in absentia, artinya Ibnu Sinanya sudah meninggal, tapi dibahas kemudian di abad berikutnya oleh Al-Ghazali di abad ke-11. Nah, yang menarik kemudian pemikiran Ghazali ini juga di-counter secara in absentia oleh Ibnu Rus yang pemikirannya sama dengan Ibnu Sina yang 2 abad sebelumnya masa hidupnya itu, yaitu di abad ke-12. Nah, semakin menarik kemudian ditanggapi oleh ilmuwan-ilmuwan berikutnya, pemikir-pemikir berikutnya yang sepemikiran dengan Ghazali, seperti Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani di abad 13 dan 14. Jadi sahabat sekalian, ini menarik karena sekali lagi sebuah pemikiran yang besar itu akan memiliki efek yang panjang selama ratusan tahun, bahkan sampai di zaman kita. Nah, kita tidak mengambil sisi negatifnya. Kita mengambil sisi positifnya untuk mengambil dan merekonstruksi pemikiran-pemikiran yang bermanfaat buat membangun peradaban di zaman kita berada. Kenapa kontroversi ini kita angkat? Karena sampai sekarang itu memunculkan fenomena yang sangat menarik. Terkait dengan Ibnu Sina. Ibnu Sina itu di satu sisi dimuliakan, diagungkan sebagai pemikir besar yang mempengaruhi peradaban barat ya, yang berbasis pada logika, rasionalitas, dan empirisme sehingga memunculkan sains dan teknologi di era modern ini. Di satu sisi diakui sebagai seorang muslim yang memiliki pemikiran cemerlang. Namanya diabadikan sebagai nama sekolahan, nama masjid, nama rumah sakit, dan sebagainya. Tetapi di sisi yang berbeda, Ibnu Sina ini juga dituding sebagai orang yang sesat, sebagai orang yang kafir, Syiah, dan sebagainya dari kelompok yang berbeda. Sehingga memunculkan pertanyaan, sebetulnya ada apa ini dengan Ibnu Sina? Termasuk di dalam forum kita ada yang mempertanyakan hal itu. Pak Agus, kenapa ya Ibnu Sina itu sebagai tokoh pemikir yang besar banyak diakui oleh banyak pihak ya, yang efek pemikirannya sampai berabad-abad, tetapi
ada sebagian umat Islam yang mengkafirkan dan menyesatkannya itu. Oke, sahabat sekalian, hari ini kita akan melihat lebih dalam lagi progres ya terkait dengan kasus itu. Kita akan mengambil beberapa pemikiran, contoh pemikiran dari Ibnu Sina, kenapa dia kemudian dituding sebagai sesat dan kafir itu. Kalau kita membaca sejarah perdebatan dan perbedaan pemikiran itu, sesungguhnya itu bukan mengarah pada kekafiran, kesesatan ya semacam itu. Melainkan sesungguhnya adalah sudut pandang yang berbeda. Pendapat yang berbeda dari para pemikir-pemikir Islam di zaman itu. Dan ini sesungguhnya tidak ada masalah. Karena Al-Quran mengajarkan tentang perbedaan itu. Dalam banyak ayat. Misalnya nih, kita bisa membaca dalam surat An-Nisa ayat 59, di mana di situ diceritakan tentang perbedaan para ulama. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa 59 itu. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Maka jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik takwilnya. Jadi Al-Quran secara eksplisit sesungguhnya memberikan informasi dan gambaran kepada kita bahwa sangat mungkin terjadi perbedaan-perbedaan di kalangan ulil amri, di kalangan ulama, di kalangan sesudah Nabi wafat itu. Ketika Nabi masih hidup, perbedaan itu bisa dipersatukan oleh Rasulullah. Tetapi begitu Rasulullah wafat, maka terjadilah perbedaan-perbedaan tafsir, perbedaan pemikiran yang memunculkan mazhab-mazhab, memunculkan aliran-aliran dan sebagainya. Itu biasa saja sesungguhnya. Nah, ayat ini memberikan gambaran jika terjadi perbedaan fa in tanazza'tum fi syai'in, jika terjadi perbedaan pendapat terhadap sesuatu, farudduhu ilallahi wa rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Nah, masalahnya ketika Rasulullah sudah wafat kan gitu. Maka kalimat berikutnya mengatakan in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya kita ini memang harus menyatukan kembali menuju kepada Al-Quran Al-Karim. Tapi kalau tetap berbeda pendapat, di situ ada kalimat wal yaumil akhir. Kalau kalian beriman kepada hari akhir, artinya kita ini akan mempertanggungjawabkan apa yang menjadi perbedaan itu. Tapi kemudian ditutup kalimat itu, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian ini sesungguhnya lebih utama, lebih baik bagimu, atau akan memunculkan takwil yang lebih baik, akibat yang lebih baik. Jadi sahabat sekalian, perbedaan itu biasa saja. Yang tidak biasa itu adalah ketika ada seseorang atau di antara kita, kelompok-kelompok yang mengklaim dirinya paling benar dan kemudian mengatakan orang lain yang berbeda pendapat sebagai sesat. Dan kemudian dikafir-kafirkan ya. Ini yang justru tidak benar, tidak biasa dan tidak benar. Oleh Al-Quran itu diungkapkan dengan banyak kalimat bahwa kita ini tidak memiliki hak untuk mengkafir-kafirkan dan menuding sesat orang lain. Hak tentang pengetahuan kafir dan sesat itu hanya pada Allah, tidak pada manusia, tidak pada kelompok yang kemudian setiap orang yang berbeda pendapat dikatakan sebagai sesat dan kafir. Sehingga kalau kita baca misalnya di dalam surat An-Nahl ayat 125, di sana Allah berfirman, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Allah sajalah, dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah yang lebih mengetahui siapa orang-orang yang mendapat petunjuk.
Itu kalimatnya sangat tegas dan diulang, cuma Allah yang tahu. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dola an sahbilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dia saja yang mengetahui siapa orang yang tersesat dan dia saja yang mengetahui orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi yang menjadi masalah itu sesungguhnya bukan perbedaan antara para pemikir Islam itu. Mereka adalah tokoh-tokoh yang bisa disebut sebagai imam. Pengikutnya banyak. Al-Ghazali pengikutnya banyak, Ibnu Sina pengikutnya banyak, sehingga bisa disebut sebagai imam. Perbedaan pemikiran itu biasa saja, sebuah keniscayaan. Yang tidak biasa dan kemudian tidak mengikuti cara Al-Quran adalah mengklaim dirinya paling benar dan mengatakan orang yang berbeda pendapat sebagai sesat dan salah, bahkan dikafir-kafirkan. Itu yang jadi masalah. Kenapa ini kita bahas dalam kajian ini? Untuk mengingatkan kepada kita semua. Karena itu tersisa sampai sekarang. Ada di antara kita yang sukanya mengkafirkan, menyesatkan. Itu berlawanan dengan ajaran di dalam Al-Quran. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dola an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya cuma Allah saja yang mengetahui siapa yang tersesat dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Jadi apa sebenarnya masalahnya? Ya, masalahnya itu cuma perbedaan pendapat dalam sudut pandang memahami Al-Quran sebagai petunjuk yang paling otoritatif. Al-Ghazali faham Al-Quran, hafal Al-Quran, Ibnu Sina faham Al-Quran dan hafal Al-Quran sejak masa kecilnya. Dan dua-duanya mencoba memberikan penafsiran terhadap petunjuk Al-Quran dalam versi yang berbeda. Ya, dalam versi yang berbeda. Al-Ghazali menggunakan pendekatan ilmu kalam yang sufistik, yang mistis, sedangkan Ibnu Sina menggunakan pendekatan yang lebih rasional, lebih logis, dan pembuktian-pembuktian secara empirik. Ya, itu sudah kita bahas secara umum. Hari ini kita ingin melihat kasusnya. Sebetulnya bagian mana dari pendapat Ibnu Sina yang dikritisi oleh Al-Ghazali itu dan kemudian diikuti oleh ulama-ulama Sunni di abad berikutnya, bahkan sampai sekarang, yang dikatakan sebagai sesat itu. Yang saya melihat itu bukan sebuah kesesatan fikir, bukan sebuah apalagi kekafiran, tetapi sudut pandang yang berbeda yang dua-duanya ingin menjelaskan ajaran Allah, firman Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Ada beberapa kasus yang menarik ya di sana. Yang pertama adalah terkait dengan teologi, terkait dengan ketuhanan. Ada beda pendapat antara Al-Ghazali dengan Ibnu Sina. Dua-duanya ingin menjelaskan teologi Islam atau ketauhidan. Menurut Al-Ghazali, Tuhan itu adalah eksistensi atau zat seperti yang didefinisikan oleh Al-Quran secara letterleh. Tidak perlu melakukan kajian secara empirik, cukup melakukan kajian secara filsafati, ya, dialektika yang disebut sebagai ilmu kalam. Ilmu kalam itu adalah ilmu tentang berpikir secara dialektik tentang teologi dalam Islam. Jadi tidak melakukan penelitian atau eksperimen atau pengamatan secara empirik, melainkan menggunakan cara berpikir yang dialektik, ya, bertanya jawab, berdiskusi di dalam dirinya sendiri terhadap teks Al-Quran. Maka menurut Ghazali yang disebut Tuhan itu harus memenuhi 20 sifat wajib bagi eksistensi yang disebut sebagai Tuhan. Yang ini diwariskan atau diturunkan dari aliran teologi Asy'ariyah yang dianut oleh Al-Ghazali, yang kita mengenalnya sebagai sifat wajib 20. Kita seringkali pada waktu kecil itu melafalkan ini sebagai puji-pujian, ya. Wujud kidam bako muhallafatuh lil hawadisi
qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat irodat ilmun hayat sama basor kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiron mutakaliman. Itu adalah sifat 20 yang wajib dimiliki oleh sosok atau oleh eksistensi, oleh zat yang disebut sebagai Tuhan. Kalau tidak memiliki sifat itu, maka disebut atau tidak pantas disebut sebagai Tuhan. Wujud ada, ya namanya Tuhan ya mesti ada. Kalau nggak ada, maka dia bukan Tuhan. Qidam, adanya itu awal, tidak ada batasnya. Itulah Tuhan. Kalau kemudian ada batasnya, dulu pernah tidak ada, kemudian menjadi ada, ya itu tidak wajib atau tidak pantas disebut sebagai Tuhan. Bako, adanya juga abadi, kekal, tidak ada batas waktunya. Maka dia pantas disebut sebagai Tuhan. Mukhallafatuh lil hawadis, berbeda dengan makhluk, sesuatu yang baru. Kalau kemudian sama dengan makhluk, ya dia bukan Tuhan. Wahdaniyah, dia esa, satu, tunggal, maka dialah Tuhan. Qudrah, memiliki kekuasaan. Irodat, memiliki kehendak, dan seterusnya. Sifat 20 itulah yang kemudian menjadi doktrin dari aliran Asy'ariyah yang dianut oleh Al-Ghazali. Bahwa yang namanya Tuhan itu secara definitif adalah eksistensi yang memiliki sifat 20. Ini pendekatan yang dilakukan, ya cara berpikirnya Al-Ghazali dan ulama-ulama yang sepemikiran dengan Al-Ghazali itu. Nah, ini berbeda dengan pendekatan yang dilakukan oleh Ibnu Sina. Bagaimana Ibnu Sina memandang Tuhan itu? Ibnu Sina tidak melakukan pendekatan secara dogmatis dan doktrinal seperti itu, melainkan menggunakan pendekatan empirik. Sebagai seorang ilmuwan, ya ahli filsafat, filsafat di waktu itu bermakna juga adalah orang-orang yang memahami matematika, memahami astronomi, memahami ilmu kedokteran, fisika, kimia, dan sebagainya. Ya, yang sekarang disebut sebagai science, itu sesungguhnya berasal dari filsafat. Nah, filsuf itu adalah orang yang menguasai berbagai macam ilmu itu, yang pendekatannya secara empirik. Karena itu tulisan-tulisan Ibnu Sina itu tulisan-tulisan tentang sains, tentang kedokteran, tentang astronomi, tentang matematika, tentang ya segala macam yang kemudian kita sebut sebagai sains. Nah, dia memiliki pendekatan yang berbeda. Tuhan itu tidak didekati secara dogmatis seperti Al-Ghazali yang berpikir mistis dengan ilmu kalam, tetapi didekati secara filsafati dengan menggunakan pendekatan empirik, dan dia melakukan pengamatan terhadap realitas. Yang disebut Tuhan itu adalah sesuatu kekuatan yang pasti adanya sebagai penyebab pertama atau causa prima. Penyebab paling ujung adanya segala macam makhluk di jagat raya ini. Gampangannya begini, setiap peristiwa itu kan selalu didahului oleh sebab. Saya ada dikarenakan orang tua saya ada. Orang tua saya ada dikarenakan atau disebabkan oleh orang tuanya lagi ada. Oleh nenek, oleh buyut, dan seterusnya. Terus paling ujung, maka penyebab pertama itu tidak bisa tidak, harus ada dikarenakan secara logika tidak ada sebuah peristiwa yang tidak disebabkan oleh sesuatu yang terjadi sebelumnya. Ya, makhluk hidup begitu, benda mati juga begitu. Segala macam benda yang ada di sekitar kita ini ada penyebab awalnya. Bahkan bumi kita ini berasal dari matahari misalnya atau bintang ya. Matahari adalah sebentuk bintang. Bintang itu atau matahari itu disebabkan oleh penyebab sebelumnya yang menyusun matahari itu. Dari misalnya gas hidrogen yang bereaksi berubah menjadi helium. Nah, kemudian ini ada penyebabnya lagi. Hidrogen itu berasal dari penyusun hidrogen, yaitu partikel-partikel subatomik. Ada proton dan ada elektron.
Kemudian dia tersusun lagi dan seterusnya sampai ke ujung dari semua penyebab munculnya materi itu atau benda-benda itu. Nah, itulah cara berpikir Ibnu Sina. Dirunut ke belakang, maka tidak bisa tidak dalam pemikiran Ibnu Sina yang empirik seperti itu, ada yang disebut sebagai causa prima, penyebab pertama. Yang dalam istilah ilmu kalam atau Al-Ghazali disebut sebagai wajibul wujud, sesuatu yang wajib adanya. Karena kalau itu tidak ada, maka menurut pemikiran Ibnu Sina, semua ini menjadi berasal dari sesuatu yang tidak ada. Tidak bisa, kata Ibnu Sina, yang ada itu pasti berasal dari yang ada sebelumnya secara sebab akibat. Jadi sahabat sekalian, Anda melihat nih dua sudut pandang ya, cara pandang yang berbeda. Di satu sisi Al-Ghazali menggunakan pendekatan dogmatis dan doktrinal dikarenakan Al-Quran mengatakan bahwa Tuhan itu adalah yang maha berkuasa, berbicara, maha mendengar, maha melihat. Diformulasikanlah menjadi 20 sifat wajib Tuhan. Jadi pendekatannya dogmatis, mistis. Sedangkan Ibnu Sina menggunakan pendekatan empirik secara filsafati dan saintifik bahwa segala yang ada ini kalau dirunut ke belakang ketemunya juga akan ketemu Tuhan, ketemu causa prima, penyebab tunggal, penyebab awal dari semua eksistensi ini. Jadi Al-Ghazali maupun Ibnu Sina dua-duanya memiliki ketauhidan yang sama sesungguhnya. Al-Ghazali memandang Tuhan itu wajib ada dan Ibnu Sina juga memandang Tuhan itu wajib ada. Jadi tidak ada yang pantas untuk dikafirkan atau dikatakan sesat ya terkait dengan ketauhidan itu. Cuma sudut pandangnya berbeda, satunya doktrinal dan satunya rasional ya. Itu satu terkait dengan eksistensi Tuhan. Yang kedua adalah terkait dengan eksistensi alam semesta. Apa pandangan Al-Ghazali dan apa pandangan Ibnu Sina? Al-Ghazali mengatakan bahwa alam semesta ini adalah sesuatu yang baru, yang tidak ada dulunya, dan kemudian diciptakan oleh Tuhan yang maha berkuasa dan maha segala-galanya itu. Karena memang Al-Qur'annya mengatakan bahwa Allah menciptakan alam semesta ini. Itu sudut pandang doktrinal, dogmatis dari cara berpikirnya Al-Ghazali. Tetapi Ibnu Sina melihat dengan cara yang berbeda, bahwa alam semesta ini sesungguhnya ada dari sesuatu yang ada sebelumnya. Ya, tadi seperti kita sampaikan di bagian yang sebelumnya. Bahwa jagat raya ini kalau kita lihat ini ada planet-planet, ada matahari, ada bintang-bintang, ada galaksi dan sebagainya dan sebagainya. Itu pasti disebabkan oleh sesuatu yang ada sebelumnya. Yang secara empirik bisa dirunut ke belakang. Bahwa eksistensi segala yang ada di jagat raya berasal dari yang ada sebelumnya, dan seterusnya, sampai ujungnya itu berawal dari yang maha ada. Yang maha ada itulah yang menjadi sumber dari segala keberadaan alam semesta. Jadi dalam sudut pandang Ibnu Sina, yang ada itu berasal dari yang ada. Berbeda pendapat dengan Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, alam ini ada, awalnya dari tidak ada. Ini kan dua pendapat yang berbeda. Kenapa? Ya sudut pandangnya berbeda. Tetapi dua-duanya memiliki argumentasi yang kokoh. Bahwa Ibnu Sina itu mengatakan tidak mungkin sesuatu yang ada berasal dari yang tidak ada. Kalau tidak ada ya seterusnya tidak ada, tidak akan menghasilkan apa-apa. Yang ada itu hanya bisa muncul dari yang ada sebelumnya dan yang ada sebelumnya, dan ujungnya akan berasal dari yang maha ada. Itulah Tuhan. Nah, di sini kemudian memunculkan mungkin kesalahpahaman ya dari orang-orang yang tidak menggunakan pendekatan logis seperti yang dilakukan oleh Ibnu Sina. Sehingga ada yang salah paham dengan mengatakan Ibnu Sina mengatakan alam ini bersifat qadim, seperti Tuhan.
sehingga menyamakan alam dengan Tuhan, menjadi syirik dan kemudian menjadi sesat dan menjadi kafir. Dikarenakan tidak memahami secara mendetail pemikiran dari Ibnu Sina itu. Sangat logis bahwa sesuatu yang ada muncul dari yang ada dan tidak pernah muncul dari yang tidak ada. Ujung-ujungnya muncul dari yang maha ada. Al-Ghazali berpendapat bahwa ruang, waktu, materi, energi, informasi itu dulunya tidak ada, diciptakan sebagai sesuatu yang baru oleh Tuhan Sang Maha Pencipta. Tetapi Ibnu Sina mengatakan tidak, ruang, waktu, materi, dan energi itu sesungguhnya dulunya sudah ada di dalam diri Tuhan. Jadi bukan sesuatu yang baru, melainkan sesuatu yang sudah inherent di dalam eksistensi Tuhan dan kemudian diwujudkan sebagai pancaran dari eksistensi Tuhan yang selalu ada dan tidak pernah tidak ada itu. Yang dikenal sebagai teori atau konsep emanasi. Bahwa segala yang ada ini adalah bersifat pancaran dari eksistensi Tuhan yang maha ada dan memancarkan segala sesuatu menjadi ada dikarenakan oleh Tuhan yang maha ada sebagai sumber dari segala keberadaan itu. Jadi sangat mendalam sesungguhnya apa yang diceritakan atau dikonsepkan oleh Ibnu Sina. Bukan sebuah kesesatan, tetapi sudut pandang yang berbeda dengan Al-Ghazali. Itu terkait dengan alam. Kemudian yang ketiga, terkait dengan nabi dan rasul. Itu juga memiliki sudut pandang yang berbeda. Dalam pandangan Al-Ghazali, nabi dan rasul itu sudah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan dalam pandangan Ibnu Sina, nabi dan rasul itu ditetapkan dipilih seiring waktu. Sehingga dalam istilahnya Ibnu Sina, nabi dan rasul itu adalah orang pilihan. Seorang filsuf yang dipilih gitu ya dalam sudut pandangnya Ibnu Sina. Filsuf yang memiliki kualitas sangat tinggi, budi pekertinya, kecerdasannya segala macamnya dan kemudian dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan risalah itu. Nah, memang ini juga ada ayatnya di dalam Al-Qur'an di mana Allah mengatakan Allah memilih Adam, memilih Nuh, memilih Ibrahim dan keturunannya, memilih keluarga Imran sebagai orang-orang pilihan, sebagai nabi dan rasul. Jadi bukan tidak ada dasarnya. Ibnu Sina itu mencoba mendamaikan ya teks di dalam Al-Qur'an dengan pemikiran yang empirik, dengan pemikiran yang logis rasional. Kenapa? Karena dia menghadapi orang-orang yang bukan hanya orang Islam, melainkan orang-orang yang berpikir rasional, logis, empirik, para ateis ya, para orang-orang sekuler, ilmuwan-ilmuwan yang sekuler yang memisahkan agama dari ilmu pengetahuan. Nah, menghadapi orang yang begitu itu tidak cukup hanya tekstual, melainkan juga harus kontekstual dengan argumentasi yang logis, yang rasional, yang empirik dengan bukti-bukti yang disebut sebagai burhani ya, cara yang burhani, memberikan bukti, pemikiran-pemikiran yang bisa dilacak dan bisa diterima oleh orang-orang yang bahkan tidak beragama Islam atau bahkan sama sekali tidak beragama dan tidak bertuhan. Itulah yang dilakukan oleh Ibnu Sina. Nah, kemudian yang keempat terkait dengan jiwa dan ruh. Al-Ghazali memandang jiwa itu sebuah entitas yang sama sekali berbeda dengan badan. Berbeda dengan badan yang bisa dipisahkan antara badan dan jiwa itu. Dan kemudian mengatakan jiwa adalah sebuah subsistem yang terdiri dari ruh, terdiri dari akal dan kolbu. Itu sudut pandang Al-Ghazali. Tapi sudut pandang Ibnu Sina berbeda. Berdasar penglihatan secara empirik, jiwa itu memang sesuatu yang berbeda, yang imaterial, badannya adalah material, tetapi dia mewujud secara bersamaan, secara simultan. Ketika badannya mengalami masalah, maka jiwanya juga akan mengalami masalah. Nah, ini yang dikembangkan oleh ilmu kedokteran modern dalam psikologi maupun ilmu jiwa, psikiatri, bahwa jiwa manusia itu dipengaruhi oleh struktur badannya, terutama otaknya. Kalau otaknya mengalami kerusakan, maka dia akan mengalami gangguan jiwa,
bisa kegilaan, bisa psikopat, bisa segala macam, bahwa kerusakan badan secara fisik akan menyebabkan kerusakan jiwa secara fungsional. Sebaliknya, kerusakan jiwa secara fungsional itu juga akan menyebabkan kerusakan struktur saraf di dalam otaknya. Nah, ini pendekatan yang empirik yang justru sekarang dikembangkan oleh ilmu kedokteran. Sedangkan apa yang dikonsepkan oleh Al-Ghazali itu tidak mendapatkan pijakan secara saintifik di era modern, di mana orang melakukan pembuktian-pembuktian, kajian-kajian yang logis, rasional, dan empirik. Dalam ilmu kedokteran disebut sebagai evidence-based, konsep teori yang berbasis pada evidence, pada bukti-bukti. Nah, ini yang kemudian saya jelaskan banyak di dalam buku saya yang berjudul Menyelam ke Samudra Jiwa dan Ruh itu. Oke, sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan sampai di sini. Kita sudah memasuki ya kasus-kasus yang menyebabkan kenapa Ibnu Sina itu disebut sebagai sesat, disebut sebagai kafir, dikatakan Syiah dan segala macam ya. Bahkan dalam bentuk caci maki yang menurut saya tidak pantas itu diberikan kepada beliau dan juga tidak pantas dikemukakan oleh seorang muslim. Karena sesungguhnya yang terjadi adalah perbedaan pendapat yang semuanya berbasis kepada Al-Quran Al-Karim dan diniati baik untuk menyampaikan risalah ini kepada masyarakat secara luas. Maka sahabat sekalian, poin pentingnya ayolah kita hentikan ya dakwah dengan cara mengatakan orang lain yang berbeda pendapat itu sebagai sesat, sebagai kafir dan sebagainya. Itu sama sekali tidak islami. Yang berhak mengatakan itu hanya Allah yang maha berkuasa, maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Kita tidak punya hak sedikit pun tentang itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.